Aduh, udah saya bilang boleh. Sebagai apa peranannya? Apa? Yesus Jangan itu dimakan, peranannya Bang. sebagai Mic-nya apa? jangan dimakan, Bang. Peranan gimana maksudnya? Maksudnya Yesus itu sebagai apa Yesus? Sebagai apa gimana maksudnya? Yesus di dalam Bible itu sebagai sang Mesias. Yesus itu Maksud- sebagai apa, Bang? Ya, Yesus sebagai sang Mesias, dia Tuhan, dia Mesias, dia juga nabi, dia juga utusan. Sialah ya. Banyak peranannya, Bang. Terus kalau dia utusan, bapaknya siapa, Bang? Terus perannya yang sebagai apa dia? Makanya tanya Yesus itu sebagai apa peranannya? Oke, baik ya, sudah saya jelaskan. Ini ditanya diulang-ulang terus, di bawah dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Saya pengen gitu ketemu dengan muslim yang pertama, bahwa yang selama ini berdebat itu sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam sebenarnya. Mereka-mereka yang muslim-muslim. Ya. Oke. Memang begitu, saya akui itu. Orang-orang awam begitu ya. Dan saya harap Anda bisa mewakili Islam karena Anda mengerti ajaran agama Islam. Silakan, Bang. Ya, pada dasarnya Al-Quran itu adalah Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Sehingga kalau dijelaskan di luar Al-Quran menjadi keraguan gitu. Oke. Karena dia sendiri sifatnya adalah penjelasan. Baik. Segala sesuatu yang tersurat. Baik. Saya sangat menarik nih dengan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Ya, begitu ya. Ya, Baik. betul. Jadi menurut Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Ayat-ayatnya itu saling menjelaskan. Baik, tapi ada sebuah masalah. Gini, Abang tahu apa itu mutasyabihat? Tahu. Apa mutasyabihat itu? Allahun najala ahsanul hadis kitabam mutasabiha masani. Ya kan, Allah telah menurunkan ya sebaik-baik hadis sebagai kitabam mutasabihat, sebagai ketetapan yang bersifat metafora atau perumpamaan. Seperti itu. Oke, apakah mutasyabihat itu dapat dimengerti? Harusnya dapat dimengerti, tetapi banyak orang tidak mengerti. Nah, itu dia masalahnya. Menurut Al-Quran, mutasyabihat itu tidak bisa dimengerti. Hanya Allah yang mengerti takwilnya. Itu pemahaman manusia. Bukan, coba. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa katanya? Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Coba dibaca. Al-Imran ya. Ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasihuna, dan orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya, fil ilmi. Apa? Ya, orang-orang yang dalam ilmunya berkata apa? Iya. Mereka mengatakan amanah bihi, kami telah beriman dengannya. Apakah mereka mengerti? Itu yang bisa memahaminya itu kecuali Allah dan rosihuna, warosihuna fil ilmi. Oke, coba dibaca dengan baik. Gini Bang ya. Orang-orang yang beriman itu bukan mengetahui. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu bukan mengetahui. Mereka berkata bahwa mereka beriman. Mereka tidak paham juga itu. Coba dibaca. Dibaca yang bagus, coba selengkap. Ayo. Di situ Enggak, dibaca dulu yang lengkap. Jangan dijelaskan. Baca dulu. Wa ma ya'lamu ta'wil. Dibaca dulu terjemahnya. Baca terjemahnya. Iya, benar. Saya tidak tergantung terjemahan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang tahu
takwilnya. Memang selama ini banyak yang tidak tahu takwil kecuali Allah dan di situ tidak bisa dipisahkan kata wow. Wow itu artinya dan. Iya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, bukan dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui. Oh tentu, karena dia fil ilmi. Orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Apa itu? Orang-orang yang mendalam ilmunya kenapa mereka? Iya, karena dia mendalami ilmunya tadi. Bukan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata. Iya, dia mengetahui sehingga dia berkata. Kalau dia apa kata mereka? Ya, kata mereka karena dia tahu maka dia aman nabihi. Oke, baik. Kalau begitu silakan. Apa arti alif lam mim? Menurut orang-orang yang beriman, yang mendalam ilmunya, silakan. Oke, jadi begini, alif lam mim itu ya sejenis ayat yang merupakan enkripsi, sedangkan ayat lainnya adalah deskripsi. Jadi Allah bukan arti alif lam mim apa, Bang? Sebentar. Aduh, Bang, dengar Bang ya, dengar. Barusan tadi Abang dengan PD-nya mengatakan orang-orang yang datang ke sini itu mereka tidak ada ilmunya. Orang-orang yang datang ke sini itu Abang bilang unyu-unyu. Orang-orang Islam yang ke sini, termasuk juga Anda ternyata. Ya, saya lagi menjelaskan tapi udah dipotong. Sedikit Bang. Gini ya. Tidak bisa dia. Anda mengatakan tadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Betul. Kalau begitu apa arti alif lam mim? Ya, berikan saya kesempatan 1 menit. Bisa? Silakan. Nah, makanya jangan dipotong. Saya mengatakan Al-Quran ini ada 2. Pertama deskripsi dan enkripsi. Udah? Alif lam mim itu enkripsi. Deskripsinya adalah Datanya Bang, datanya apa? Datanya mana datanya? Iya, enkripsi itu artinya tahu nggak arti enkripsi? Bang, kalau nggak coba datanya Bang. Datanya apa? Datanya. Ya, makanya saya bilang ternyata mereka tidak bisa menjelaskan teman-teman ya. Inilah. Bang, apakah yang menjelaskan? Muhammad ilmi atau Al-Quran? Apa yang menjelaskan itu? ayatin bainatin. Ayat Oke, ayat dengan ayat. Coba. Ya. Di mana penjelasan bahwa alif lam mim itu enskripsi? Seluruh ayat Al-Baqarah itu setelah alif lam mim itu adalah penjelasan alif lam mim. Karena dia deskripsinya adalah 285 ayat. Sementara alif lam mim. Iya, maksudnya arti alif lam mim itu apa? Kalau namanya enkripsi. Aduh, ya udah gini. Alif lam ro apa? Alif lam ro apa? Sama itu enkripsi. Bahasa rumus. Lah namanya bahasa rumus. Udah di bawah aja Bang. Di bawah aja Bang. Tidur aja di bawah. Ayo silakan.